Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dalam rangka memantaskan diri sebagai hamba yang mengharap kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, membuktikan keislaman kita dan menunjukkan keimanan kita kehadirat Allah Sang Pencipta yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, dan kepadanya kita berharap dan kepadanya pula kita semua akan kembali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram dari 4 bulan haram, dan hanya ada 4 bulan haram di antara 12 bulan dalam setahun. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna iddatas syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Maka ini adalah agama yang kokoh, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan ini. Selain bulan Zulqa'dah yang hari ini kita berada di dalamnya, ada bulan haram yang berikutnya, yaitu bulan Zulhijjah, disusul kemudian dengan bulan Muharram, dan disempurnakan dengan bulan Rajab. Berarti kita saat ini berada di bulan haram. Allah mengingatkan kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan kezaliman di bulan yang suci ini. Saudaraku hamba Allah, di bulan ini pula maka bulan haji terjadi di 3 bulan dari 12 bulan. Dari bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan haji. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,
Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Al-Baqarah ayat 197. Artinya bulan haji adalah bulan-bulan yang diketahui, dan yang diketahui itu adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Saudaraku hamba Allah, maka di bulan ini para jamaah haji mulai berangkat untuk menunaikan satu ibadah yang utama, penyempurna dari keislamannya, yaitu melakukan ibadah umrah dan haji ke rumah yang suci, ke tempat yang agung, di mana inilah adalah tempat dan rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah, yaitu inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Surat Al-Imran ayat 96. Bahwa ini yang dikunjungi dan yang diziarahi adalah rumah yang agung pertama yang dibangun oleh Allah untuk beribadah. Dari aspek hukum, ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu atau yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimampukan adalah mereka yang mendapatkan anugerah dengan melakukan keberangkatan ke tanah suci, mungkin karena hadiah, karena kebaikan hamba Allah, karena kalau Allah berkehendak maka bisa memberikannya kepada hambanya yang dikehendaki. Tapi juga yang paling penting adalah kewajiban kepada mereka yang mampu secara finansial, mampu secara kesehatan maupun juga keamanan dalam perjalanan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada mereka yang sudah mampu secara finansial, sudah cukup hartanya untuk ongkos ke sana. Apa kata Rasulullah? Man lahu sa'ah falam yahuj falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Siapa yang punya kesempatan, kemampuan untuk pergi ke sana, tapi ia tidak mau berangkat, tidak mau pergi, tidak memenuhi panggilan Allah, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Secara hukum fikih, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, secara historis haji adalah syariat Islam yang terakhir Rasulullah syariatkan. Disyariatkan pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah sholat disyariatkan, setelah puasa disyariatkan, setelah puasa disyariatkan, zakat disyariatkan, maka terakhir yang disyariatkan adalah ibadah haji. Maka di tahun ke-10 yang mulia, yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan jumlah kaum muslimin 140.000 jamaah, bergerak dari Madinah menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Hamba Allah yang berbahagia, ada satu khutbah yang kemudian ditanamkan dan tertanam kuat pada diri sahabat. Kenapa ini tertanam dan menjadi penting buat kaum muslimin? Karena Rasulullah di muqaddimahnya mengatakan, Isma'u ayyuhan nas, dengarkan baik-baik wahai kaum muslimin, wahai manusia, la'alli la alqakum ba'da amihim hadha, karena boleh jadi setelah tahun ini saya tidak bersama kalian dan bertemu kalian. Ini menjadi isyarat betapa nasihat ini menjadi penting dan menjadi sesuatu yang sangat fenomenal untuk didengarkan oleh para sahabat. Selanjutnya kita mendapatkannya dari para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian Rasul bertanya, ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, ayu baladin hadza, hari apakah ini, bulan apakah ini, dan negeri apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah wa rasulahu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, hada, ini adalah hari yang haram, hari yang suci. Wa baladukum hada haram,
dan ini adalah negeri yang suci, dan ini juga adalah bulan yang suci. Maka fala tazlimu dan wala tahimu, janganlah menumpahkan darah dan janganlah kalian mengambil harta saudaramu seperti sucinya hari ini, sucinya bulan ini, dan sucinya negeri ini. Haram melakukan tumpah darah, membunuh saudara semuslim, dan haram hukumnya mengambil harta saudara kalian yang muslim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini bicara moralitas, ini bicara hak dan kewajiban, penghormatan Islam terhadap nyawa manusia dan juga apa yang dimilikinya. Sehingga Rasul mengaitkan keharaman hari itu, mengaitkan keharaman negeri itu, keharaman bulan itu dengan haramnya melakukan tumpah darah, melakukan ngambil nyawa orang lain dan kezaliman-kezaliman lainnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sejarah mencatat betapa pertumpahan darah itu sering terjadi, betapa orang begitu mudah mengambil nyawa orang lain karena satu peristiwa, satu keadaan, dan satu persoalan. Maka ditekankan betul oleh Rasulullah, maka jangan pernah menumpahkan darah, haram hukumnya, dan jangan mengambil harta orang lain, haram hukumnya. Karena darahnya orang Islam suci, hartanya orang Islam suci, dan kehormatan orang Islam adalah suci, sesucinya hari itu, sebagaimana sucinya bulan itu dan sucinya bulan itu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka persoalan nyawa, persoalan darah adalah persoalan yang sangat fundamental. Kalau dalam ayat yang lain Allah berfirman, man qatala nafsa faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh hamba Allah, ciptaan Allah, seakan-akan ia membunuh manusia semuanya. Wa man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang menyelamatkan nyawa manusia, maka seakan-akan ia menyelamatkan manusia semuanya. Maka kalau membunuh jiwa seseorang, apakah kafir, munafik, fasik, itu begitu bernilainya, maka apalagi kalau yang kemudian ditumpahkannya itu, yang dibunuhnya itu adalah yang punya iman di dalam qalbunya, yang punya keyakinan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikian dengan soal harta, soal kepemilikan seorang muslim. Maka tidak boleh begitu semena-mena seorang untuk mengambil harta saudaranya. Hamba Allah yang berbahagia, demikian khutbah Rasulullah Muhammad SAW menyatukan elemen-elemen masyarakat dan juga umat Islam agar membangun persatuan, agar merekatkan ukhuwah Islamiyah. Sampai Rasul dalam khutbah yang berikutnya, poin yang berikutnya mengatakan, kullukum rabbukum wahid wa abaukum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tuhan kalian satu, nenek moyang kalian satu, dan kalian semua dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, kecuali kemuliaan mereka didasarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak berbangga dengan kearabannya, Rasul tidak berbangga dengan Quraisynya. Justru Rasul mengatakan kemuliaan bukan pada latar belakang suku, asal muasal darah, tetapi kemuliaan terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka semua kita, baik dari manapun sukunya, asal muasalnya, ketika ada keimanan yang kuat, ada upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan ketakwaan dan terus-menerus dalam amal saleh, maka dia akan mulia dengan keimanan dan amal solehnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah, jadi khatib mengingatkan bahwa saat ini kita berada di bulan haram. Sampai 2 bulan kemudian tetap dalam keadaan bulan haram, ketemu dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram adalah bulan haram. Maka hormati keharaman bulan ini dan jauhi segala bentuk kezaliman, justru gantikan dan hadirkan amal saleh dan kebaikan, maka Allah insyaallah akan meridhoi dan merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wa radallahu ma'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin at-tahirin fi Gaza fi Palestin wa harriril aqsa minal yahudil mal'unin. Allahumma ahlikil kafarah dammir a'da'ahum shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan thayyibah tajri ahkamuka wa sunnati rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.